Halo Sobat WK, saat ini saya tepatnya sedang berada di Masjid Cut Mutia yang merupakan masjid yang terletak di Jalan Cut Mutia nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Sobat WK, bangunan masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Bangunan ini dulunya sebuah kantor biro arsitektur dan pengembang bernama N.V. de Bouwleek yang selesai dibangun pada tahun 1912. Seiring waktu, jauh sebelum difungsikan sebagai masjid, bangunan ini pernah digunakan sebagai kantor pos, kantor jawatan kereta api Belanda, kantor Kemetai Angkatan Laut Jepang. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dipergunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Pusat, kantor perusahaan daerah air minum, kantor pos, dan kantor dinas perumahan Jakarta, bahkan pernah menjadi kantor Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara, waktu itu dipimpin oleh Jenderal Ahas Nasution. Setelah kantor MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dipindahkan ke Senayan, Ahana Nasution tidak ingin gedung itu difungsikan kembali menjadi sebuah kantor. Dia mengusulkan agar gedung dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sebuah masjid karena di sekitar kebun siri ini masih jarang adanya masjid. Namun gedung tersebut tak langsung menjadi masjid. Ahana Nasution terlebih dahulu membentuk remaja Masjid Cut Mutia pada tahun 1984 untuk memakmurkan masjid dan mengurus keperluan jemaah. 3 tahun berselang, bangunan itu beralih fungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, yaitu Masjid Cut Mutia, melalui surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 5184-1987 tertanggal 18 Agustus 1987 yang saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh R. Suprapto sebagai Gubernur ke-9 pada periode kepemimpinan 1982 hingga 1987. Iya, Mbak. Jadi kan biasanya masjid itu dibangun dari sebuah tanah kosong dibentuk masjid ya. Di sini kebalik. Dulu ini bukan masjid tapi gedung perkantoran. Pernah jadi gedung kantor pos gitu kan. Pernah juga jadi gedung kantor wali kota Jakarta Pusat. Pernah juga jadi gedung kantor MPRS apa tuh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara, ya kan. Dan akhirnya karena waktu itu gedung MPRS itu pindah kantornya ke Senayan, kan Pak Nasution satu pendiri di sini kan. Akhirnya diidekan ya udah daripada dibikin kantor lagi, mending dibuat masjid. Keren juga sih idenya ya nggak gitu kan. Jadi makanya ini menjadi cagar budaya ya, karena ya arsitekturnya menarik, beda sama dari masjid lainnya. Gitu. Karena Mbak lihat aja nih, masjid yang miring posisi sejadahnya, ya kan? Gitu. Dan mimbarnya nggak lurus kan, dia miring gitu kan masuk. Gitu. Apa sorry, mihrabnya tempat imam. Gitu. Kalau yang saya baca sebelumnya itu kemiringannya itu 15 derajat gitu ya. Iya, sepertinya seperti itu 15 derajat. Terus kalau ini kan nggak ada kubahnya gitu ya, Mas. Hmm. Kenapa dipertahanin tanpa kubah? Ya namanya gedung apa? Gedung bersejarah ya. Itu apalagi cagar budaya itu nggak bisa sembarangan untuk diubah nggak biasanya. Jadi emang sengaja dibuat ya based on arsitektur kan kubah juga bukan menjadi persyaratan agama, ya kan? Syarat utamanya apa? Bisa adzan, bisa sholat, gitu. Orang hidup di sini bermasyarakat gitu. Banyak bisa berkubah tapi kan orangnya nggak sejahtera gimana? Gitu. Yang penting bukan kubahnya kan. Gitu. Mas, tapi pernah ada revitalisasi nggak sih kayak direnov bagian apanya gitu? Ini rencananya tahun ini ada revitalisasi atau tahun depan kalau nggak salah. Jadi emang lagi diusahakan sih. Gitu. Ya harapannya kan biar catnya mungkin lebih bagus lagi, lebih kelihatan mengkilap lagi ya nggak. Karena bukan berarti gedung bersejarah nggak perlu kita apa poles lagi gitu kan. Karena harapannya dengan dipoles lagi biar kelihatannya makin apa ya, makin lebih rapi lah gitu. Tapi tetap mempertahankan cat putih, warna cat putih. Sepertinya seperti itu insya Allah. Sebelum kan rencana revitalisasi ini kan untuk tahun depan gitu ya. Terus hanya untuk memoles juga cat cat jadi cat. Mas sebelumnya ada pernah nggak sebelumnya ya renovasi apa gitu
kepengurusan mungkin juga sekedar ngecek atau emang tiap tahunnya kayak Kalau info pengurusan dari pengurus sih, yang saya tahu 50 tahun belum pernah ada revitalisasi ya. Ini baru alhamdulillah insya Allah tahunnya tepat tahun depan gitu. Jadi rencananya juga mungkin perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki dan juga ada perpindahan kantor rencananya di belakang. bentuk Gitu. posisi juga ya. Iya, jadi intinya gambarannya sih katanya ini mau dipakai buat jadi masjid semua buat orang sholat. Karena kan kalau Jumatan tuh penuh banget ya sampai ke depan-depan gitu. Itu bisa menampung berapa jemaah sih? 3.000 jamaah sih selama ini. 3.000. Iya, gitu. Sampai ke luar atau Sampai Bali ya, halaman ya? sampai ke halaman ya biasanya. Halaman sih biasanya. Gitu. Terus juga ini kan juga ada warung kopi juga. Jadi kalau lagi bulan puasa ini kita ada meja-meja nongkrong itu di tengah-tengah. Gitu. Jadi orang bisa untuk ngopi di sana sambil nongkrong gitu. Ini aku yang bikin uniknya tuh ini mas, karena kan ini kan masjid identik yang harus masjid gitu. Maksudnya banyak beberapa masjid yang kaku gitu sama peraturan. Nah kalau di sini kan kayak di mana ya kayak lebih chill terus dimanfaatin buat ada jualan-jualan terus sempat ada juga apa, Ramadan Jazz Festival kayak gitu. Nah itu kenapa bisa kita manfaatin gitu. Jadi kalau kita lihat kan masjid itu banyak dibangun dengan di belakangnya ada kelompok organisasi ormas ya biasanya. Dan itu kan ada ciri khas masing-masing, kita tahu lah kayak NU, Muhammadiyah gitu. Di sini karena memang dibentuk dari keluarga, jadi agak lebih tidak terlalu terstruktur dengan suatu budaya organisasi. Jadi kita punya budaya sendiri, yang mana notabene adalah semua Islam, misalnya dalam artian ada yang mungkin ikut ormas ini, ormas itu boleh masuk sini. Yang punya pandangan seperti ini itu boleh masuk sini, yang penting sesuai dengan sunnah dan juga Al-Quran hadis gitu. Jadi ya dengan Ramadan itu juga ada sejarahnya. Memang rencananya kan yang saya dapat ya dari senior-senior saya tuh, sini kan daerah anak gaul lah ya, enteng ya, gitu kan. Dari remaja masjid itu gambarannya biasanya ya kayak di sekolah mungkin paham lah kadang culun-culun apa gimana gitu kan. Akhirnya kita bikin gebrakan, ya kita buatlah bagaimana cara biar terlihat gaul, biar bisa ngajak orang gaul juga ke masjid gitu kan. Akhirnya bikin kegiatan jazz festival gitu. Dan akan digelar dalam waktu dekat ini atau gimana mas? 6-7 Maret insya Allah. 6-7 Maret. Mungkin bisa di-spill juga mas acaranya tuh seperti apa sih? Umumnya sih memang setiap tahunnya itu pasti ada social act-nya ya. Dan tahun ini insya Allah adalah untuk ngebangun Sumatera lagi di kampungnya Buya Hamka gitu. Jadi memang banyak artis itu dibayar nggak mahal, dibayarnya cuma seadanya aja untuk kegiatan sosial kan. Gitu. Jadi memang harapannya kita nggak hanya sekedar konser tapi juga ada gerakan amalnya gitu. Itu proses konser dan bisa amal itu gimana prosesnya, maksudnya konser dulu terus bisa beramal ke QRIS atau seperti apa dari penjualan tiket? Dari penjualan tiketing sih biasanya kita gitu. Jadi Secara keseluruhan penjualan tiketnya. ya plus ada sponsor juga kan banyak biasanya gitu. Karena juga banyak artis yang masuk kan. Gitu. Dan ya yang menarik adalah sebenarnya kita bikin peraturan setiap musisi harus ada satu musik religi sebenarnya gitu, dan juga menjaga adab berpakaian ya harusnya. Dan insya Allah tahun ini sih gebrakannya insya Allah ya, semoga semua jamaah juga dengar kita pengennya antara laki-laki dan perempuan dipisah biar lebih tertib kan di masjid kan, sholat dipisah masa ini digabung gitu. Ya, harapannya semoga ya menjadi share kebaikan gitu. Ini terkait revitalisasi itu rencananya di bulan apa? Boleh tahu? Itu udah boleh di-spill ya? Belum sih, saya belum ngerti karena panitia beda lagi mbak. Saya yang ngurus penceramah dari subuh, zuhur, tarawih dan juga 10 Ramadan gitu, dan tadarus sore gitu makanya. Mas kalau di bulan Ramadan ini kegiatan ada apa aja sih mas di masjid? Yang pasti kita itu adalah bagi-bagi buka puasa ya, 1.000 porsi ya kan? Setiap hari insya Allah gitu. Kalau lebih juga boleh kalau mau ngasih. Dan juga sahur ya kan. Terus juga ada Ramadan Camp atau Rijma Camp, itu pesantren kilat buat anak atau pemuda umur 15 sampai 30 tahun. Caranya di sini di aula sini, nginepnya di Hotel Sofyan.
gitu. Karena kita juga rekanan sama Ustaz Sofyan juga kan, ada kenalan lah. Gitu. Karena anaknya yang punya Ustaz Sofyan juga jadi remaja masjid di sini, sempat ikut campnya juga gitu. Terus juga ada tadi RJF ya, Remaja Festival. Terus ada tadarus sore sekalian perbaikan baca Quran, dan juga ada itikaf sebelum tayar Ramadan. Kita ada sholat malam berjamaah dan juga ada muhasabah lah gitu kan. Karena bulan Ramadan biasanya orang mulai terketuk tuh hatinya tuh biasanya. Ya, momen jadi momen-momen. Momen beribadah gitu ya. Mas balik lagi ke sejarah itu katanya rencananya pernah mau dirobohin ini sebelum jadi masjid gitu. Oh ya di ini ya, kereta itu ya. Boleh diceritain. Oh saya kurang tahu Mbak gitu. Tapi memang pernah Pernah dengar ya, karena kan gini loh Mbak, sesuatu yang namanya sejarah itu kan nggak bisa kita lupakan ya, dan sesuatu yang bersejarah itu kan menjadi ikonik gitu kan. Jangan gitu sih, orang kita punya bantal yang udah nyemek aja gitu kan, tapi kita paling nyaman, kita nggak mau buang rasanya kan, karena bersejarah. Saya info juga karena memang bukan di kewenangan saya. Takutnya kan informasinya ini. Tapi kalau misalnya Mbak bilang terrevitalisasi, saya ajak teman saya revitalisasi yang mengurus gitu. Tapi kalau emang mau itu ya dikabarin nanti biar diobrolin sama ada yang namanya Mas Pepe. Ya, gitu. Karena kalau peribadatan saya khatam insya Allah A sampai Z-nya gitu. Mas, ini kan ikonik gitu ya Mas. Ini bisa jadi wisata religi juga sih Mas di Jakarta seperti Istiqlal gitu. Ini terbuka. Oh iya. Gitu juga. Pastinya bisa Mbak ya, karena kan sejarah itu kan tentang narasi ya. Ya kan? Karena pernah juga ada yang bikin tour tentang sejarah-sejarah masjid di Jakarta kan. Jadi dia bikin tour keliling dari Al-Azhar, terus Cut Nyadin, dan Cut Mutia juga punya sejarahnya. Dia menyampaikan bahwa masjid itu berarti tidak harus selalu dibentuk dari awal masjid. Bisa dari sebuah kantor, ya kan? Gitu. Orang kadang aja kita juga di rumah ruang kosong, kita beresin jadi tempat sholat. Gitu. Mudah kan? Kemudahan dalam beribadah namanya. Gitu. Mas, kalau mungkin bisa dijelasin sedikit. Tadi kan unik gitu ya Mas, dari bangunan-bangunan, terus juga kayaknya dekor apa ya bilang arsitektur ininya tuh emang yang lama-lama mungkin bisa dijelaskan ini tuh lebih ke apa sih Mas? Apa ya bilangnya kayak gaya gaya Ya. Hindia Belanda atau seperti apa? Kalau memang dari sejarah kan ini kantor gedung Belanda Mbak ya, dan emang nggak ada perubahan nih. Mbak bisa lihat juga kan. Nggak diubah gitu ya Mas? Ya paling kan itu tambahin kaligrafi ya, biar kayak masjid ya. Ya kan. Jadi yang saya pahami seperti itu. Dan kalau Mbak ke atas kan bisa ngeliat nih ke atas ya. Iya. Ya itu masih ada ruangan-ruangan juga kan, ruangan ada aula juga, ada ruangan risma juga gitu. Ya ruangannya kayak ruangan zaman dulu juga sebenarnya. Gitu. Cuman yang mungkin agak diubah ya alat dalamnya aja, perabotannya. Tapi ini enggak ada ruangan khusus untuk museum alat-alat yang sebelum dijadikan masjid? Belum ada sih kita. Tapi kita ada foto-foto aja sih biasanya, kenangan-kenangan ini. Iya, gitu. Karena kalau museum sih ada ruangan lagi kan. Gitu. Mas kalau di sini terdiri dari ruangan apa aja sih Mas? Ini sekretariat. Ya, itu juga ruang transit biasanya sebelah kanan, atau kita naruh untuk perbekalan maksudnya. Di atas juga ada ruang biasanya untuk anak-anak sekolah belajar, ada anak-anak kayak TPA gitu kan. Ya, terus sebelah atas sini ada ruang remaja masjidnya. Sebelah kanan ada aula biasa buat serbaguna lah kegiatan. Gitu. Sini juga ada koperasi kan buat jual-jual. Ada warung kopi gitu. Berarti itu yang aula Nasution ya? Itu ruang transit? Itu ruang buat kegiatan serbaguna. Biasanya kayak kan ada yang lagi pengajian ya. Kalau di sini lagi penuh ya bisa situ juga. Atau acara nikahan juga bisa biasanya. Bebas sih. Gitu. Mas dari sekolah mana? Tokoh-tokoh yang Mas kiranya udah yang tahu lah siapa aja sih yang udah kesini gitu Mas yang melaksanakan ibadahnya di sini. Oh iya. Tokoh-tokoh. Kalau untuk kita selama Ramadan ini ya kemarin ya, itu kita mengundang Pak Nusron Wahid untuk jadi khotib tarawih di sini.
terus Prof. Mahfud MD, terus Pak Dhanil Anzar, nanti Jumat insya Allah Pak Din Samsyudin. Jadi kita juga tahun ini baik undang tokoh-tokoh untuk mengisi di mimbar. Pertama tokoh pemerintah dong, karena kita juga harapannya ya menjadi penyalur untuk aspirasi tentunya. Terus juga ada Pak Said Akil Sirot insya Allah 1 Maret nanti. Prof. Abdul Muti, ya, Menteri Pendidikan Seni dan Budaya ya. Terus juga ada Pak Ali Muhtar Ngabalin. Gitu. Mas mungkin disinggung sedikit tentang persiapan nanti hari H Lebaran. Kalau di Masjid Mutia sendiri, biasanya udah bisa umat yang datang tuh dari jam berapa khusus hari H yang terus muat berapa yang tadi Mas sempat singgung nih, biasanya tahun ke tahun membludak banget sampai keluar-keluar atau gimana Mas? Ya biasanya kita kalau sholat Idul Fitri Idul Adha itu di depan Mbak, biasanya di lapangan, jadi nggak di masjid gitu. Sampai keluar jalan. Iya sampai keluar jalan, orang pada buka sejadah semua di sana. Karena kan emang sunahnya kan sholat itu kan sholat id itu di lapangan gitu. Jadi mimbar kita bawa ke depan buat ini apa namanya, buat ceramahnya. Biar terlihat juga ya Mas dari Iya. yang jauh kan dia di luar di lapangan. Benar gitu. Karena ada masjid yang kadang tuh sholat id juga di dalam kan, nggak ada masalah sih. Cuma kita mengusahakan biar sesuai dengan yang Nabi biasa lakukan. Kalau ini berarti kalau sholat itu nggak di dalam? Di luar. Di luar. Nah, Tapi tetap terbuka untuk depan ini ya Mas ya. terbuka kan untuk kita keluar masuk ini. Ini kan ruang transit tetap. Ya, jadi ini tuh pemateri pun juga seni kumpulnya biasanya. Ibaratnya menunggu. Iya. Kalau kata om saya, Om Beben itu dia bilang ini dulu Pak Nasution sini kantornya. Gitu. Ini meja juga meja klasik kan. Gitu. Tapi iya sih, kental banget, kerasa banget sih. Ini nggak ada, ini masih klasik semua saya lihat sih. Gitu. Itu tuh kayak terasa hidup di zaman dulu ya, belum dapet ke tempat-tempat. Soalnya ini kan masjid gitu ya, nggak ubah, jadi kerasa zaman dulunya tuh ini banget. Klasik lah. Vintage ke orang ini zaman sekarang nyebutnya. Dan Mbak juga goler-goleran saya juga tiba-tiba tidur aja biasanya. Pengen tidur kan soalnya kan sini. Dan jarang masjid yang nggak boleh orang tidur kan. Biasanya diusir kan. Kita justru menjadi wadah untuk semua. Gitu. Boleh ya, yang penting tetap dalam peraturannya gitu ya Mas. Kan tetap wangi juga soalnya kan. Iya. Gitu. Oh iya, terus kalau boleh tahu untuk Masjid Mutia sendiri untuk hariannya itu ada jadwal kayak misalnya ini jam segini ditutup gitu. Kan biasanya kan kalau di beberapa pemukiman ada musola yang misalkan sampai jam 10 udah dikunci pagarnya. Nah, kalau di sini enggak sih, tetap ada jam malam kecuali 10 malam terakhir Ramadan ya. Itu kan itikaf terbuka ya. Gitu. Karena kan kita juga penjagaan juga ya, banyak barang-barang berharga juga di sini. Gitu. Jadi ya bukanya subuh, tutupnya insya Allah jam malaman lah pokoknya. Jam malamnya kalau untuk pas bulan Ramadan itu jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih pengalaman saya 10 atau 11 ya. Gitu. Nah, ya. Mas mungkin terakhir harapannya Mas di bulan Ramadan kali ini, kayak Mas kan mengadakan banyak agenda di masjid dan menggalang dana juga begitu ya. Dan tahun ini kan kita sebelumnya juga berkaca kemarin banyak saudara-saudara nikah di berbagai daerah yang terkena sebabnya. Harapan dari ya pasti pertama harapannya semoga kegiatan di Mutia ini itu bermanfaat pertama buat sekitar, ya kan. Terus kedua nggak hanya untuk mengisi perut tapi juga mengisi rohani, ya kan. Terus yang ketiga nggak hanya mengajak orang untuk sholat di masjid tapi juga terikat dengan masjid, senang dengan pengajiannya, berpartisipasi dalam kegiatannya. Jadi ya harapan kita memang kita selalu open ya untuk jamaah yang mau berpartisipasi, mau menyumbang apa, kita selalu open banget gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah ya semoga kegiatannya seperti yang mungkin Jazz Festival itu ya, itu benar bermanfaat dan juga berpengaruh buat masyarakat gitu kan. Dan semoga dana yang terkumpul benar-benar bisa ngebantu saudara kita di Sumatera. Mbak. Kalau beli tiketnya gimana Mas? Bisa cek di web Ramadan Jazz Festival. Apa di Instagram. Gitu. Ya.
Mas terima kasih banyak atas waktunya, Iya, semoga Mbak. berkah dan mudah-mudahan Amin. ibadah puasanya lancar sampai akhir. Maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Siap. Gitu. Terus